Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu di virtual course tentang aritmia. Kita mulai kuliah kali ini dengan pemahaman tentang basic ECG, tentang dasar-dasar dari ECG dan beberapa pitfall-nya. Tentu penting untuk belajar basic ECG ini sebelum kita belajar aritmia, karena untuk mengenali aritmia tentu saja alat utama kita adalah ECG. Sehingga nantinya ini akan mempermudah kita untuk belajar di materi-materi berikutnya. Pada kuliah kali ini tidak ada sponsor. Ini yang pertama, kita kembali lagi pada fisiologi dari potensial aksi sel-sel pacemaker maupun miosit. Pada sel-sel miosit terjadi potensial aksi yang terjadi secara ritmis yang dimulai dengan adanya masuknya ion natrium yang diikuti dengan masuknya ion kalsium dan diakhiri oleh keluarnya ion kalium. Hal tersebut terjadi secara ritmis pada sel sinus node. Pacemaker di sinus node dia terjadi 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian pada sel-sel di AV node terjadi 40 sampai 60 kali per menit, dan sel-sel Purkinje terjadi sekitar 20 kali per menit. Hal tersebutnya yang menyebabkan sel-sel tersebut bisa menjadi suatu generator di dalam jantung kita karena potensial aksinya terjadi secara tipis dan terjadi secara terus-menerus. Kemudian pada sel-sel miosit terjadi sedikit berbeda, di mana akan diawali apabila sel tersebut dirangsang oleh aliran listrik, akan terbentuk fase 1 yaitu masuknya ion natrium ke dalam sel, kemudian diikuti oleh keluarnya ion kalium yang disertai dengan masuknya ion kalsium. Disinilah terjadi suatu kontraksi pada sel otot jantung, kemudian dilanjutkan oleh keluarnya ion-ion kalium. Yang pada fase 4 terjadi masuknya ion natrium dan keluarnya ion natrium dan masuknya ion kalium yang diperantarai oleh kit dari ATP, di mana nantinya untuk membentuk sel tersebut pada membran potensial. Kenapa ini penting? Karena kejadian potensial aksi inilah yang sebenarnya direkam oleh ECG kita, di mana sel-sel pacemaker akan membentuk listrik, kemudian juga sel miosit tadi akan menghasilkan perbedaan beda potensial sehingga akan terbentuk listrik yang akan bisa kita rekam pada ECG kita. Ini merupakan konduksi dari sistem konduksi pada jantung kita. Mungkin sudah kita tahu bersama bahwa akan dimulai pada sinus node. Dari sinus node ini yang tadi seperti kita ceritakan akan menghasilkan listrik sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Karena dia akan menghasilkan listrik, seluruh sel-sel otot jantung miosit itu merupakan suatu konduktor yang baik, yang apabila dirangsang listrik akan menghasilkan suatu potensial aksi yang kita bahas sebelumnya. Dia akan menyebar ke seluruh lapisan dari miosit, di mana selain dari lapisan miosit, dia juga akan menyebar pada PET-B dari Bachmann. Ada 3 PET-B-nya. Dia akan menyalur ke sana dengan kecepatan yang lebih cepat, kemudian akan masuk ke AV node ini. Kenapa listrik dari atrium tersebut semuanya masuk ke AV node? Karena sebenarnya kenapa dia tidak langsung masuk ke ventricle? Karena antara atrium dan ventricle ada pembatas, yaitu kalau kita ingat bersama ada katup jantung di dalam. Kalau di jantung kanan ada trikuspid, di jantung kiri ada dikuspid atau mitral. Katup, trikuspid, dan mitral inilah yang merupakan, kalau kita ingat bersama, sebenarnya terbentuk dari jaringan ikat, di mana jaringan ikat tersebut merupakan isolator di mana dia tidak bisa menghantarkan listrik. Karena adanya katup tersebut, sehingga aliran listrik dari atrium tidak serta-merta bisa masuk ke ventricle. Nanti ada sedikit cerita, ada beberapa kelainan di mana katupnya tadi sebenarnya tidak terlalu terbentuk sempurna, sel-selnya tidak jaringan ikat, sehingga ada listrik yang dari atrium bisa langsung masuk ke dalam ventricle. Nah, tapi apabila katup jantungnya mitral maupun trikuspidnya terbentuk sempurna, dia akan semuanya masuk, disaring, semuanya harus masuk ke AV node. Di AV node inilah listrik dari atrium tersebut akan dikumpulkan dan dikonduksikan ke ventricle. Fungsi pertama dari AV node adalah
adalah mengkonduksikan seluruh listrik, tetapi fungsi kedua adalah meredam. Jadinya konduksi listrik paling lambat adalah terbentuk di AV node ini karena jaringannya dia sangat-sangat pack, dia sangat-sangat padat sehingga aliran listriknya akan sedikit diperlambat oleh AV node sebelum masuk ke ventricle. Fungsinya adalah agar terjadi pengisian yang cukup dari atrium ke ventricle. Ini juga nanti akan yang mendasari dari berbagai gambaran aritmia-aritmia yang ada di baik yang aritmia dengan wide QRS maupun narrow QRS. Kemudian dari AV node ini akan dikonduksikan ke ventricle. Sama sebenarnya dia akan dikonduksikan ke seluruh miosit tapi dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Tetapi ya, dia akan dikonduksikan melalui bundle branch kanan maupun kiri dengan kecepatan yang lebih cepat. Bundle branch ini ada yang kiri ada 2 kabel, yang kanan ada 1 kabel. Kenapa yang kiri diberikan 2 kabel? Karena kita tahu bersama bahwa otot ventricle kiri lebih 3 kali lebih tebal daripada otot ventricle kanan. Dan ventricle kanan karena tipis diberikan 1 kabel. Tujuannya apa? Agar listrik yang terkonduksi ke ventricle akan diberikan secara bersamaan, akan dikonduksikan secara bersamaan. Kalau dia dikonduksikan secara bersamaan, harapannya adalah dia akan berkontraksi secara bersamaan. Kalau dia tidak berkontraksi secara bersamaan, akan terjadi nanti gangguan dari siklus jantungnya. Nanti ada kelainan aritmia seperti LBBB, left bundle branch block maupun RBBB, nanti juga akan mengganggu hemodinamik dari pasien tersebut, mengganggu dari siklus jantungnya. Ini kita kembali dari definisi dari elektrokardiografi. Jadi elektrokardiografi adalah gambaran listrik jantung. Apa yang digambar dari listrik jantungnya? Listrik baik dari SA node, dari atrium, AV node maupun dari ventricle. Digambar listriknya dihasilkan oleh apa? Gambaran dari potensial aksi. Tetapi yang di dalam ECG kita yang akan tergambar karena selnya lebih besar yaitu atrium dan ventricle. Atrium akan digambarkan oleh gelombang P, ventricle akan digambarkan oleh gelombang QRS maupun T. Jadi nanti kalau ada kelainan-kelainan konduksi di atrium, gelombang P-nya yang terganggu. Ada kelainan di ventricle, QRS, dan gelombang T-nya yang akan terganggu. Ini gambaran rekaman jantung yang normal apabila kita dapatkan dari alat ECG kita, ada gelombang P, gelombang QRS maupun T. QRS akan terlihat lebih jelas daripada gelombang P karena otot di ventricle lebih banyak daripada otot di atrium. Gelombang T juga akan lebih tinggi daripada gelombang P karena dia lebih banyak sel-selnya di ventricle. Gelombang P merupakan gambaran depolarisasi dari atrium. Gambaran repolarisasi dari atrium tertanam di QRS sehingga tidak tergambar. QRS merupakan gambaran dari depolarisasi ventricle dan gelombang T merupakan gambaran repolarisasi dari ventricle. Kemudian ada beberapa segmen-segmen ini juga penting. PR interval berarti menggambarkan konduksi dari P, atrium, QRS. Ventricle berarti menggambarkan konduksi dari atrium ke ventricle. Di sini yang paling berperan nanti adalah kalau kita ingat tadi konduksinya dari SA node, atrium, AV node baru ke ventricle. Berarti AV node akan sangat digambarkan oleh PR interval ini. Adanya set TS-man, QT interval juga akan sangat penting nantinya untuk mengevaluasi gambaran-gambaran aritmia. Ini tadi yang sudah kita jelaskan. P-wave menggambarkan atrial depolarization, PR interval menggambarkan konduksi dari atrium ventricle, QRS kompleks menggambarkan depolarisasi ventricle, ST segmennya menggambarkan dari isoelektrik adanya repolarisasi, T-wave menggambarkan repolarisasi ventricle, QT interval menggambarkan onset depolarisasi sampai terjadinya repolarisasi. Ini gambaran dari lead ini gambaran dari aksis. Kalau kita ingat bersama, kita memasang ECG tidak hanya pada satu tempat, tetapi kita pasang pada tangan kanan, kiri maupun kaki kiri. Kemudian jika kita pasang pada
pada dada kita atau prekordial. Karena kita memasang pada tangan kanan kiri maupun kaki kiri akan terbentuk leads bipolar. Jadi dia akan menyadap listrik jantung secara pada dua tempat. Dari sinilah akan terbentuk lead 1 sampai ke AVR, lead 1, 2, 3, AVF, AVL, AVR. Di mana lead 1 merupakan sadapan listrik yang diambil dari tangan kanan ke tangan kiri sehingga arahnya ke kiri lurus. Lead 2 diambil dari tangan kiri ke kaki kiri, dari tangan kanan ke kaki kiri sehingga serong ke kiri bawah. Lead 3 serong ke kanan bawah. Ini sehingga nantinya akan sangat-sangat penting untuk memperkirakan arah vektor dari arah listrik jantung dari ECG yang kita dapatkan. Jadi kalau kita pengen mengevaluasi listrik jantung di bagian bawah, inferior, akan sangat terlihat jelas pada lead 2, lead 3 maupun AVF ini. Kita ingin mengevaluasi gelombang P yang paling jelas di lead 2 karena arahnya hampir sama dengan lead 2 ini. Pada cas lead kita pasang pada V1 sampai V6, ini hampir sama, tapi ini disebut sebagai sadapan unipolar di mana kita menyadap listrik jantung di satu tempat. Jadi kalau ketika di V1 kita mencoba melihat listrik jantung yang ada pada dinding yang sebelah sini di CCS 4 parasternal yang kanan. Nah, V1 V2 akan menyadap listrik jantung di bagian depan jantung. Kita ingat bersama, bagian depan jantung adalah ventrikel kanan, sehingga adanya kelainan ventrikel kanan akan tergambar di sini V1 V2. V5 V6 dia akan menyadap bagian jantung sebelah dinding sebelah kiri. Batas kiri jantung kalau kita ingat bersama anatominya adalah ventrikel kiri, sehingga V6 V5 V6 ini seringkali menjadi patokan kita apabila ada kelainan di ventrikel kiri. Sehingga ketika kita menyadap pada seluruh sadapan listrik jantung, terbentuklah sadapan ECG yang 12 lead ini. Ada lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, P1 sampai V6 dengan gambaran normalnya seperti ini. Oke. Ini kalau sinus rhythm. Jadi kita mulai masuk bagaimana patofisiologi gambaran-gambaran dari ECG pada aritmia. Sinus rhythm berarti normal harusnya listrik jantung kita berasal dari sinus node. Dari sinus node seperti kita cerita tadi, sinus node ke seluruh atrium, masuk AV node, dari AV node ke ventricle. Akan terbentuk gelombang P diikuti QRS dan T. Jadinya di sini ini kalau sinus node ke atrium, seluruh atrium terbentuk gelombang P. Masuk ke AV node, PR interval. Di AV node ini akan disebarkan ke seluruh ventrikel secara bersamaan, terjadi depolarisasi seluruh ventrikel, terbentuklah QRS. QRS ini. QRS-nya terbentuknya pasti sempit di sini. Kenapa? Kalau listrik jantungnya tersebar ke ventrikel kiri maupun ventrikel kanan secara bersamaan, QRS listrik jantung terjadi secara bersamaan sehingga QRS-nya terbentuk sempit, kurang dari 0,1, 0,10 atau 0,12. 2,5 kotak kecil, dia akan terbentuk QRS yang sempit karena konduksinya terjadi secara bersamaan. Tetapi kalau konduksinya terjadi tidak bersamaan, ada yang lambat, QRS-nya pasti akan melebar. Sehingga kalau misalnya kita mendapatkan QRS yang lebar, biasanya kita akan berpikir, oh konduksi di ventrikelnya ada yang tidak sama. Mungkin ada left bundle branch block, atau mungkin ada right bundle branch block, atau mungkin gambaran lainnya, nanti kita bahas setelahnya. Normal dari ritme jantung adalah sinus node, kayak tadi cerita, P diikuti QRS yang sempit, kemudian ada gelombang T. Kalau terjadi aritmia intinya cuma dua, yaitu gangguannya pada konduksinya atau gangguan pada generatornya, pembentukan dari impulsnya, gangguan pembentukan atau gangguan penghantaran. Gangguan konduksi biasanya akan terjadi blok, nanti kita bahas. Gangguan pada generatornya biasanya akan terbentuk aritmia
aritmia yang tadi aritmia. Kita masuk sini ke neuro QRS aritmia. Ini biasanya terjadi akibat gangguan dari generator atau pembentukan impuls. Kalau kita ngomong neuro QRS aritmia, QRS yang sempit berarti kalau syarat terbentuknya QRS yang sempit, pasti listrik jantung harus disebar secara merata ke ventrikel kiri maupun ventrikel kanan secara bersamaan. Berarti impuls listrik jantungnya harus dari sebelum AV node atau paling tidak di AV node. Karena kalau terjadinya di setelah AV node, sudah terjadinya di bundle branch block yang kanan maupun kiri, pasti listriknya tidak tersebar secara merata sehingga konduksinya akan terganggu. Tapi kalau sumber listriknya ada di atrium atau dia sumber listriknya dari sinus atau dari AV node sendiri, akan terbentuk kita namakan sebagai neuro QRS aritmia. Contoh ini misalnya terjadi prematur atrial contraction. Kalau misalnya generatornya ada di atrium, dia semuanya tetap akan masuk ke AV node. Dari AV node inilah nanti akan disebar secara merata ke ventrikel kanan maupun ventrikel kiri, ke left bundle branch maupun right bundle branch, sehingga meskipun sumber listriknya bukan dari sinus, tapi dari bagian dari atrium, QRS-nya akan tetap sempit. Ini contoh lain misalnya atrial dari AVNRT misalnya dia dari sinus node-nya sendiri, misalnya dari sinus node-nya tersendiri terbentuk suatu generator. Nanti dijelaskan lagi pada neuro QRS aritmia. Kalau misalnya di sana ada generator di AV node yang terjadi secara ritmis di sana, dia akan terbentuk QRS yang sempit. Kenapa? Dari AV node tetap akan disebar secara merata ke ventrikel kanan maupun ventrikel kiri secara bersamaan, sehingga terbentuk QRS yang sempit. Ini neuro QRS aritmia. Neuro QRS aritmia berarti syaratnya sumber listriknya dari atas ventrikel. Jadinya harus dari sinus, dari atrium maupun dari AV node atau junctional. Itu syaratnya. Tetapi ini neuro QRS aritmia ini ya biasanya bisa dari AV node, dari jalur aksesori maupun dari AV node-nya sendiri. Biasanya terbentuk SVT. Neuro QRS aritmia juga bisa dari atrial fibrilasi misalnya. Kalau atrial fibrilasi terbentuk impuls listriknya di atrium terjadi secara tidak merata di sana, tetapi tetap semuanya akan masuk ke dalam AV node. Kenapa masuk AV node? Seperti kita cerita tadi, kenapa masuk ke AV node? Karena ada katup jantungnya sehingga masuk ke ventrikelnya tetap sempit. Oke, kemudian kalau white QRS terbentuk kenapa? Kalau sumber listriknya dari ventrikel sini, misalnya dari ventrikel kanan, sehingga konduksi ke ventrikel kiri akan sedikit delay sehingga terbentuk QRS yang lebar. Waktunya hampir habis, jadinya agak cepetan aja ya. Contoh misalnya ini terbentuk di ventrikel kiri, pasti nanti terbentuk di ventrikel kiri, konduksi ke kanannya tidak merata, ada yang delay sehingga QRS-nya melebar. Itu contoh ventrikel takikardia. Buat QRS aritmia juga bisa terjadi sebenarnya sumbernya misalnya dari atas ventrikel, misalnya dari atrium maupun junctional, tetapi ada kabel yang pedot, ada misalnya LBBP maupun RBBP, juga akan terbentuk suatu gambaran seperti white QRS aritmia meskipun sebenarnya dia sumbernya dari atas. Contoh misalnya ada atrial fibrilasi tetapi disertai dengan right bundle branch block. Nah, ini contohnya misalnya ada atrial fibrilasi tapi ada right bundle branch block, QRS-nya tetap akan lebar. Selain itu juga hati-hati misalnya di sini ada jalur aksesori, biasanya terbentuk juga suatu gambaran ECG QRS yang lebar. Aritmia yang kedua adalah gangguan konduksi. Konduksi yang delay ini akan menyebabkan suatu blok. Blok intinya ada tiga derajat, yaitu blok pertama adalah terjadinya delay konduksinya aja. Tetapi pada second degree atau derajat yang lebih parah terjadi delay tapi disertai adanya skip beats ya, maksudnya ada konduksi yang tidak diteruskan ke listrik selanjutnya. Kalau pada derajat yang ketiga terjadi total blok di mana sama sekali konduksi listriknya tidak terjadi. Ini contohnya
paling sering terjadi adalah AV block ini. Kalau pada AV block derajat 1 tentu saja dia akan melebar, PR intervalnya akan melebar. Second degree ada skip beats, nanti dijelaskan kembali pada bagian dari gangguan-gangguan konduksi. Kalau derajat 3 jalan sendiri, P-nya jalan sendiri, atriumnya jalan sendiri, QRS-nya jalan sendiri. Sebenarnya tidak hanya AV block di sini, ada pada SA block misalnya. SA block ada derajat 1, 2, 3, tetapi yang bisa terlihat cuman SA block derajat 3 pada gambaran SEG. Left bundle maupun right bundle pun bisa terjadi block. Demikian penjelasan mengenai basic ECG ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk nantinya bisa belajar lebih dalam mengenai aritmia yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Demikian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.